Selamat datang di Brunei Darussalam, sebuah negara kecil dengan kisah kekayaan dan kesejahteraan yang jujur luar biasa banget. Oke, pertanyaan besarnya jelas ya. Duitnya dari mana? Gimana caranya sebuah negara bisa ngasih semua fasilitas mewah ini tanpa narik pajak penghasilan dari warganya? Nah, ini dia misteri yang akan kita bongkar bareng-bareng. Untuk jawab pertanyaan itu, kita bakal telusuri perjalanannya dari awal. Kita mulai dari sejarah singkatnya, terus kita selam lebih dalam ke sumber kekayaannya, kita lihat gimana uang itu balik lagi ke rakyat, gimana mereka bangun proyek infrastruktur raksasa, dan kita tutup dengan lihat simbol-simbol kemakmuran mereka yang, wow, bener-bener bikin takjub. Yap, untuk ngerti Brunei yang sekarang, kita harus sedikit mundur ke belakang. Karena kisah mereka ini agak beda dari negara-negara merdeka pada umumnya. Jadi gini, dulu itu Kekaisaran Brunei adalah kekuatan maritim yang besar banget, tapi mereka bikin keputusan yang super strategis dengan menjadi protektorat Inggris. Kenapa? Nah, langkah cerdas ini bikin mereka bisa mempertahankan kedaulatan mereka. Dan, yang paling penting nih, menjaga kontrol penuh atas sumber daya alam mereka pas akhirnya merdeka di tahun 1984. Dan ya, sumber daya alam itulah yang jadi inti dari semua ini. Sekarang, ayo kita intip mesin penggerak ekonomi yang menghidupi seluruh negara ini. Bener banget. Jawaban dari teka-teki negara tanpa pajak penghasilan ini ternyata terkubur jauh di bawah tanah dan di lepas pantai Brunei. Coba lihat angkanya. Jelas banget kan, hampir seluruh pendapatan pemerintah, kita ngomongin 95% loh, itu asalnya dari ekspor minyak mentah dan gas alam cair. Ini skala ketergantungan yang luar biasa besar, dan inilah yang pada dasarnya ngebentuk seluruh model ekonomi mereka. Brunei itu contoh sempurna dari apa yang kita sebut negara petrodolar. Gampangnya gini, nasib ekonomi negara dan kemakmuran warganya itu ya terikat langsung sama harga minyak di pasar dunia. Terus semua uang ini diapain? Nah, disinilah ceritanya jadi benar-benar menarik. Kekayaan itu diinvestasikan kembali, besar-besaran, langsung ke rakyatnya. Coba bandingin deh, kontrasnya kerasa banget. Kalau kita mungkin pusing sama pajak, biaya kuliah, tagihan rumah sakit, warga Brunei hidup di realita yang sama sekali berbeda. Pajak penghasilan? Nol. Pendidikan? Gratis. Layanan kesehatan? Biayanya nyaris nggak ada. Soal pendidikan, ini lebih gila lagi. Bukan cuma gratis di dalam negeri ya. Pemerintah itu bakal biayain warganya buat kuliah di universitas paling top di dunia. Sebut aja Oxford atau Harvard. Tapi ada satu syarat penting. Begitu lulus, mereka wajib pulang dan pakai ilmunya untuk bangun Brunei. Ini investasi jangka panjang yang cerdas banget buat sumber daya manusia mereka. Dan buat urusan kesehatan, angkanya bener-bener bikin melongo. Cuma dengan bayar biaya administrasi $1 Brunei, warganya bisa dapat perawatan medis lengkap. Ini termasuk operasi besar, dan bahkan kalau memang diperlukan, mereka bakal diterbangkan ke luar negeri buat berobat. Semuanya ditanggung negara. Selain buat kesejahteraan rakyatnya, uang minyak ini juga dipakai buat proyek-proyek rekayasa skala raksasa. Tujuannya untuk menyatukan bangsa secara harfiah. Jadi, Brunei itu punya tantangan geografis yang unik banget. Wilayah utama mereka itu kepisah sama distrik Temburung oleh sepotong wilayah Malaysia. Selama bertahun-tahun, kalau mau pergi dari satu bagian negara ke bagian lain, warganya harus lewatin pos imigrasi negara tetangga. Repot kan? Solusinya, mereka bikin proyek rekayasa yang super ambisius. Mereka bangun jembatan sepanjang 30 km yang membentang gagah di atas Teluk Brunei. Dan inilah dia hasilnya. Jembatan Temburung ini bukan cuma soal keajaiban teknik. Ini adalah simbol persatuan nasional yang kuat banget. Sebuah pernyataan sikap kalau dengan sumber daya yang cukup, geografi pun bisa diakali demi menghubungkan seluruh rakyat di bawah satu bendera tanpa perlu paspor lagi. Nah, yang terakhir, kekayaan minyak ini nggak cuma dirasain, tapi juga bisa dilihat langsung. Wujudnya, landmark-landmark megah dan ikonik. Salah satu simbol yang paling mencolok, ya ini, Istana Nurul Iman. Guinness World Records secara resmi mengakui ini sebagai istana tempat tinggal terbesar di planet ini. Ini adalah wujud fisik dari skala kekayaannya. Tapi, mungkin simbol kemakmuran yang paling unik itu justru kampung air. Kalau dilihat dari luar, kelihatannya kayak desa nelayan tradisional di atas air yang nggak tersentuh zaman, yang udah ada dari berabad-abad lalu. Tapi jangan salah, di balik tampang tradisionalnya itu, kampung air adalah sebuah kota pintar yang berfungsi penuh. Di atas tiang-tiang kayu itu, ada jaringan listrik, air bersih, internet super cepat, sekolah, dan bahkan pos pemadam kebakarannya sendiri. Ini perpaduan yang keren banget antara menjaga warisan budaya dan nyediain fasilitas modern.